informasi yang bagi yang belum kenal Ustadz Jazir, tapi kalau sudah kenal karena dia sudah sangat populer ya bagi kalangan rekan-rekan aktivis dan juga takmir masjid, karena masjid beliau, masjid yang dibimbing ketakmirannya oleh beliau ini memiliki apa ya namanya, nama yang cukup harum di Indonesia, terutama yang mempunyai manajemen masjid yang terkenal dengan kas nol ya, setiap bulannya, dan memiliki aset yang luar biasa banyak, aset wakaf, pengelolaan manajemen yang sangat baik, bahkan bisa dikatakan di antara yang terbaik. Dan juga luar biasanya yang paling hebat adalah ini momentum mau Idul Hijjah kan, kita mau masuk ke Idul Kurban. Paling banyak rekor berapa Ustaz? Sapinya? Ya baru 51. Oh ya baru 51. Baru 51 diselesaikan dalam 3 jam ya Ustaz. Paling cepat itu seperti itu. Dan 51 bapak-bapak pintan sendiri pun. Berapa jam dan berapa orang ya, luar biasa. Dan dengan metode yang sangat cepat itu, tetapi manajemennya tetap baik. Tetap baik dan luar biasa, sampai di digitalisasi otomatis. Sapi itu diinput masuk ke komputer, bisa dipantau lewat layar, dan belum sampai duhur ya sudah selesai mentasarufkannya, pembagiannya sudah selesai, tinggal diantar-antarkan pembagiannya. Masya Allah. Dan inilah yang seharusnya kita contoh, kita ikuti ya. Mungkin di pertemuan perdana ini yang hadir baru sekian, tetapi insya Allah nanti di YouTube dan di media-media mainstream digital akan kita sebarluaskan. Pak insyaallah nanti kita minta untuk hadir pertemuan berikutnya satu orang by one get one, satu orang ngajak satu orang gitu ya. Nanti setelah pas tanya jawab kita akan keluarkan snack sambil makan-makan, kita talk show atau sarah-sarahan bersama beliau. Materi Ustaz monggo 30 menit, 45 menit tidak masalah, nanti kita sambung dengan tanya jawab dan diskusi seperti itu. Kepada beliau kami persilahkan. Falyatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah dan saya hormati, di dalam Al-Quran surah At-Taubah pada ayat ke-17 dan ayat ke-18, Allah membandingkan paradigma atau cara berpikir dan bertindak seorang musyrik dan seorang mukmin di dalam mengelola masjid. Ayat 17 Allah menyatakan, makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang diri mereka sendiri ingkar.
maka sia-sialah amal perbuatan mereka itu, dan kelak di neraka mereka kekal abadi. Ayat ini diturunkan Allah sebagai respon ketika kaum musyrikin Makkah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib, kemudian membangun masjid-masjid yang amat sangat sederhana. Ya, yang pertama di Kampung Kuba, yang kedua di tengah Kampung Yathrib yang Rasulullah tinggal kemudian di situ, sehingga orang menyebut Masjid Nabi atau Masjid Nabawi. Dan yang ketiga membangun masjid di utara Masjid Nabawi di Kampung Bani Salamah. Orang menyebut Masjid Bani Salamah pada masa yang lalu, tapi sekarang lebih dikenal sebagai Masjid Kiblatain. Ya, kalau orang-orang yang pernah haji umroh pasti sudah mengenal 3 masjid ini: Masjid Kuba, Masjid Nabi, dan Masjid Kiblatain. Nah, masjid-masjid itu dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dengan bangunan yang amat sederhana, tanpa atap, ya, tanpa daun pintu. Ya, pintunya ada untuk masuk, tapi tidak ada daun pintunya, artinya tidak tertutup. Ya. Lantainya hanya pasir, sehingga orang-orang musyrik Makkah merasa mereka lebih baik di dalam mengelola dan memakmurkan masjid dibanding Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, karena orang-orang musyrik Makkah telah membangun Masjidil Aqsa dengan bangunan yang megah. Ya. Sehingga mereka mengatakan, kami telah memakmurkan masjid-masjid Allah lebih baik daripada Muhammad memakmurkan masjid-masjidnya. Maka Allah langsung merespon, makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah. Ini tidak pantas, itu tidak layak. Kenapa? Memakmurkan masjid itu bukan soal bangunan. Ya, jadi kalau orang musyrik itu menganggap mengurus masjid, memakmurkan masjid itu mengurusi bangunan masjid. Jadi kalau rapat tanya bangunan yang dibicarakan, bagaimana bangunan jadi bagus, ganti keramik, ganti ya atapnya, pasang AC, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu paradigma atau cara pikir orang musyrik di dalam mengelola masjid. Nah, sedangkan memakmurkan masjid yang dikehendaki Allah dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW beserta orang-orang yang mukmin itu digambarkan di dalam ayat ke-18 surah Taubah ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka dijadikan sebagai orang-orang yang selalu mendapat petunjuk
Jadi Allah membandingkan kalau orang musyrik itu berpendapat memakmurkan masjid itu mengurusi bangunan masjid supaya menjadi bagus, indah, bersih, rapi, wangi. Itu saja. Ya. Itu cara berpikir orang musyrik dalam memakmurkan masjid. Tetapi Allah menjelaskan orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, dengan cara menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi cara memakmurkan masjid menurut paradigma mukmin, paradigma orang yang beriman hanya 3 saja. Satu, aqimis sholat. Yang dipikirkan itu bagaimana orang-orang mau menegakkan sholat di dalam masjid itu. Ya, bukan sekedar mengerjakan sholat. Apa bedanya? Ya, kalau mengerjakan sholat, yaitu orang melakukan sholat dari takbiratul ihram dengan ucapan dan gerakan tertentu diakhiri dengan salam. Itu namanya mengerjakan sholat. Tapi kalau menegakkan sholat, itu sholatnya mengikuti cara Rasulullah SAW sepenuhnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Rasulullah menjelaskan, khairus sholati minal mar'i fi baitihi illa sholatul maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumah mereka masing-masing, illa sholatul maktubah, kecuali sholat yang telah ditetapkan sebagai kewajiban. Jadi yang namanya menegakkan sholat itu, sholatnya wajib dikerjakan di masjid, bukan di rumah. Nah, kalau dikerjakan di rumah itu baru mengerjakan sholat, belum menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu, sholat wajibnya dikerjakan berjamaah di masjid. Itu yang diajarkan Rasulullah. Sejak turun perintah sholat sampai wafatnya, Rasulullah SAW belum pernah sholat sendiri di rumahnya ketika sholat wajib, kecuali dalam keadaan sakit yang sangat berat menjelang wafatnya. Belum pernah sekalipun. Ya, belum pernah. Jadi itu namanya menegakkan sholat, dan ini menjadi ciri daripada pengikut Nabi Muhammad SAW. Sholat berjamaah itu sebagai penanda keumatan. Dalam surat Al-Fat ayat ke-29 Allah menyatakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yu'jibu zurra al-yaghidha bihimul kufar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Muhammad itu utusannya Allah, dan orang-orang yang membersamainya sebagai pengikutnya, mereka itu keras terhadap orang-orang kufar dan berlembut hati, penuh kasih sayang kepada sesama mukmin.
Kamu melihat mereka itu senantiasa bersama-sama di dalam mengerjakan rukuk dan sujud-sujud mereka. Tanda-tanda mereka nampak pada wajah mereka ada bekas sujud. Ini sampai akhir ayat ini menjelaskan salah satu ciri daripada pengikut Muhammad Rasulullah SAW itu rukuk sujudnya bersama-sama, artinya sholatnya berjamaah. Maka sholat berjamaah itu punya nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi memakmurkan masjid, menjadi pemakmur masjid, menjadi takmir masjid, menjadi pengurus masjid, fokusnya adalah bagaimana bisa menggerakkan masyarakatnya untuk sholat berjamaah di masjid ketika mengerjakan sholat wajib mereka, bukan urusan bangunan, ya. Urusan bangunan itu hanya bagian kecil saja, tapi esensinya kalau perlu tidak usah ada bangunan, itu tidak ada masalah. Yang penting orang mau 5 waktu sholat berjamaah itu lebih penting daripada bangunannya bagus nggak ada yang sholat, gitu ya. Gitu. Karena masjidnya Nabi itu sederhana sekali, tapi sholat berjamaah selalu penuh. Tidak ada sahabat-sahabat yang mengabaikan sholat berjamaah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memakmurkan masjid itu wa'atu zakat, menunaikan zakat, ya. Bagaimana tiap-tiap jamaah itu bisa menyempurnakan syariat agamanya, rukun Islamnya dengan membayar zakat. Maka harus menjadi fokus pikiran, upaya yang bersungguh-sungguh pengurus masjid itu meningkatkan kesejahteraan jamaahnya sehingga mereka bisa menjadi pembayar zakat, bukan malah memperbanyak penerima zakat. Jadi malah hanya bentuk panitia penerima zakat, tidak demikian. Tapi bagaimana memikirkan jamaahnya yang sudah sholat berjamaah ini bisa bayar zakat, itu harus jadi fokus, ya. Makanya kita harus upayakan, tidak boleh ada jamaah kita ini yang terus-menerus menjadi mustahik penerima zakat. Dia harus dirubah nasibnya menjadi muzaki. Maka program masjid itu yang harus ada dan tidak boleh tidak adalah program pemberdayaan ekonomi jamaah, supaya kondisi ekonomi jamaah itu membaik dan kemudian menjadi pembayar zakat. Karena makmurnya masjid itu juga amat sangat tergantung dari jumlahnya orang-orang yang sejahtera yang bisa membayar zakat. Nah, nanti kalau banyak yang bayar zakat, ya masjidnya pasti otomatis akan menjadi baik, ya. Itu. Jangan malah masjid itu menjadi beban rakyat. Sebentar-sebentar perbaikan, renovasi, ganti keramik, ganti karpet, sumbangan. Jelai banget masjid itu, ya. Sehingga orang justru tidak suka menjadi komunitas masjid, sebab nek aktif neng masjid silo-silo diparani salui sumbangan, kurang ajar ya pengurus gawe abot urip, ya. Jadi makin banyak masjid makin banyak pengeluaran, sehingga orang miskin makin terbebani, ya. Mos itu tambah gede, listriknya tambah oke, iurannya bayar listrik tambah oke, ya, gitu. Akibatnya sunnah Nabi tidak bisa dilakukan. Misalnya masjidnya Nabi itu malam hari terang benderang,
ketika rumah-rumah sudah gelap, masjidnya Nabi itu lampunya memancar terang. Waktu itu meskipun belum ada listrik, masih pakai minyak zaitun, ya itu. Dan itu sunnah itu tegak sampai hari ini, ya. Maka belum pernah sejak zaman Nabi sampai hari ini Masjid Nabi, Masjid Kuba, Masjidil Haram lampunya malam hari mati, itu belum pernah, ya. Maka ndak boleh itu ngarang sendiri malam hari habis isya masjidnya dikunci, lampunya dimatikan. Sunnah saka ngendi? Tuntunane sapa kuwi? Nabi siapa yang diikuti? Ya, karena makhluk hidup terutama manusia itu menyukai tempat yang terang, menyukai cahaya. Maka kalau masjid terang itu banyak yang akan datang di malam hari, itu menjadi daya tarik. Kota bisa hidup ketika kota itu terang benderang di malam hari, ya. Nih, maka kota kecil itu ya lampu penerangannya sedikit. Tapi ketika kota itu lampu penerangannya besar, kehidupannya itu akan semakin panjang, makin banyak aktivitas, ekonomi akan makin tumbuh, ya. Gitu. Nah, jadi di masa Nabi itu mercusuar daripada kehidupan masyarakat di Yathrib ya di masjidnya itu. Jadi bangunan kita boleh gelap, rumah kita boleh ngirit, mati, tapi masjid tidak boleh lampu mati, dan tidak boleh masjid itu dikunci, itu tidak boleh. Karena masjid itu rumah Allah, di mana setiap orang kapan saja ketika ingin bertemu dengan Allah itu harus diberi akses, ya. Sekarang ini banyak orang mau numpang sholat masjidnya dikunci, ya. Orang mau numpang istirahat masjidnya dikunci. Orang mau numpang buang hajat kamar mandi masjidnya dikunci. Ini kurang ajar banget pengurus masjidnya ini, ya, kurang ajar banget ini. Masjid itu sebagai pusat ibadah, semua perbuatan ibadah harus dilayani. Tidur itu ibadah, ya, karena ada doa sebelum tidur, ada kaifiyah tidur, ada doa setelah tidur, maka tidur menjadi ibadah bagi orang mukmin. Maka kalau orang mau numpang tidur harus dipersilahkan. Itu di masa Nabi itu banyak sekali mereka yang justru kemudian karena tidak punya tempat tinggal, ya tinggalnya di masjid. Oleh Nabi justru disediakan tempat namanya sufah, maka namanya ahlus sufah, ya gitu. Sekarang malah ada masjid sudah ditulisi dilarang tidur di masjid. Ini ngarang dewe kira nganggo tuntunan gitu. Nah, tidur itu ibadah, boleh, ya. Orang pipis ya ibadah karena ada doa sebelum masuk kamar kecil, ada tuntunannya melangkah kaki kiri dulu, nanti keluarnya melangkah kaki kanan dulu, ada doa sesudahnya. Jadi pipis itu pun bagi mukmin beribadah. Maka nggak boleh kamar mandi di masjid itu dikunci. Kalau ada orang yang mau numpang pipis, numpang buang hajat, nggak boleh, ya, harus terbuka, ya. Yang tidak boleh ya yang bukan ibadah, apa merokok itu tidak boleh, jelas, karena merokok bukan ibadah, karena tidak ada doa sebelum merokok, dan kaifiyah tata cara merokok menurut Nabi seperti apa, dan doa sesudah merokok. Maka merokok itu bukan ibadah, jadi tidak boleh masjid menyediakan nasbak, itu tidak boleh, apalagi diberi dari uang infak, tidak boleh, karena itu bukan ibadah kok, ya. Ya, kecuali mereka yang berpendapat begitu bisa menyampaikan dalil. Ini doa mau merokok menurut Nabi. Ini caranya Nabi kalau merokok. Ini doa sesudah merokok. Kalau kencing, tidur, ya, makan, minum, semuanya ibadah karena ada doanya, ada kaifiyahnya. Maka itu namanya ibadah. Maka di masjid harus difasilitasi.
Ya, jangan ditutup. Nah, sekarang ini banyak masjid tapi belum berfungsi sebagai masjid. Ya, baru berfungsi sebagai musola, baru berfungsi sebagai tempat sholat. Sholat sudah, tapi wa'atu zakah, bagaimana upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program masjid sehingga mereka mampu menjadi pembayar zakat. Nah, ini yang belum banyak dilakukan oleh masjid. Ya. Maka di masa Rasulullah SAW, salah satu fungsi masjid terpenting adalah sebagai baitul mal, rumah harta, di mana orang-orang yang merasa sudah berkelebihan harta mereka, kalau sudah sampai nisab mereka bayar zakatnya. Bahkan di dana zakat yang banyak dilakukan oleh para sahabat, angkatan pertama orang-orang mukmin itu bukan sekedar zakat tapi jihad bi amwal, jihad dengan harta mereka. Ya, jadi hartanya itu dijihadkan. Kalau zakat mal kan hanya 2,5% bagi yang sudah memiliki penghasilan dikurangi dengan pengeluaran, tanggungan dan hutang masih ada sisa dalam 1 haul 1 tahun komariah, itu masih sisanya lebih dari 97 gram emas, itu baru dikenakan zakat 2,5%. Itu namanya zakat. Ya. Tapi di masa Nabi orang-orang itu bertakwa, maka baik dalam keadaan lapang maupun sempit mereka berinfak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, kan gitu. Kemudian mereka yang mempunyai harta yang banyak tidak hanya berzakat, tapi mereka berjihad dengan harta mereka. Ya, yaitu 2/3 dari kekayaannya itu diserahkan di jalan Allah untuk memakmurkan masyarakat, untuk membela agama. Jadi mereka cukup mengambil 1/3 saja dari kekayaannya untuk diri dan keluarganya. Yang 2/3 ini dijadikan harta untuk menegakkan kemuliaan agama. Ya. Kita ini jauh sekali. Sekarang ini zakat saja belum banyak yang menunaikan dengan tertib. Ya. Apalagi sampai pada jihad. Misalnya contoh paling sederhana ya, berkaitan dengan kurban. Di masa Imam Syafi'i radhiyallahu an, ketika ditanya siapakah yang sudah harus berkorban, Imam Syafi'i itu menjawab, mereka yang bisa membeli binatang kurban dan masih punya cadangan harta untuk hidup 3 hari kemudian. Jadi kalau hari ini kita punya uang bisa membeli kambing, ya, dan sisa uang kita itu untuk hidup 3 hari masih, itu sudah harus berkorban. Ini di masanya Imam Syafi'i. Sekarang ini orang masih punya 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun belum berkorban. Ini kan jauh sekali keimanan dan ketakwaan kita ini dibanding era-era zamannya Imam Syafi'i itu pada abad ke-400 Hijriah gitu ya. Itu. Jadi kalau punya uang bisa beli kambing hari ini dan masih punya uang 3 hari untuk makan, ya. Itu sudah berkorban.
Ya. Orang dulu itu sederhana sekali tentang ukuran dunianya itu ya. Nah, kita sekarang ini masih punya kira-kira uang untuk cukup makan setahun aja belum kurban gitu ya. Jadi ini kemunduran yang luar biasa. Nah, oleh karena itu umat Islam harus kuat secara ekonomi, karena tidak mungkin seorang mukmin itu bisa suci jiwa dan hartanya kalau tidak mensucikannya dengan cara apa? Berzakat gitu ya. Zakat artinya mensucikan, ya gitu. Dan yang lebih lagi adalah tidak selamat di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu hal adzullukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang yang beriman, sukakah aku sampaikan, aku beritakan kepadamu, ya, itu dengan sebuah perniagaan yang akan dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih, yaitu tu'minuna billahi wa rasulih, kamu beriman pada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kemudian kamu berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-hartamu dan jiwa-jiwamu. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nah, maka orang-orang ini menyerahkan hartanya ke masjid, dikelola ya oleh masjid itu apa? Untuk memberdayakan mereka-mereka yang masih dalam keadaan lemah ekonominya. Ya. Jadi masjid itu fungsinya sebagai baitul mal. Jadi jangan sampai keberadaan masjid itu tidak bisa mengangkat kesejahteraan lingkungannya, apalagi malah masjidnya menjadi tambahan beban bagi masyarakatnya, ya. Nah, jadi itu yang mesti dipikirkan oleh pengurus masjid, bagaimana masjid ini jamaahnya rame, yang sholat berjamaah, yang sudah berjamaah itu meningkat kesejahteraannya, sehingga mereka kemudian bisa menunaikan zakat, ya. Walam yakhsha illallah, dan keberadaan masjid ini bisa menghilangkan kekhawatiran, ketakutan dari jamaahnya itu, kecuali mereka hanya takut kepada Allah, tidak takut lapar. Ada masjid pasti kalau lapar masjid akan memberikan bantuan, tidak takut tidak mendapat pendidikan, karena kalau tidak punya dana pendidikan masjid pasti akan memikirkannya. Tidak takut kalau sakit tidak bisa berobat, karena masjid pasti akan mengurusnya gitu. Jadi itulah memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Nah sekarang bagaimana tiga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik? Bagaimana fundraisingnya, penggalangan dananya, penghimpunan malnya untuk bisa melaksanakan tiga program ini? Allah sudah memberi institusi, lembaga keuangan, ya, sistem keuangan untuk ini, yaitu wakaf. Nah, wakaf yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, yang dilakukan mereka adalah wakaf yang produktif. Ya. Zaman Nabi tidak ada orang wakaf masjid, itu tidak ada.
Tidak ada. Zaman Nabi itu tidak ada yang wakaf masjid, nggak ada. Tapi wakafnya kebun kurma, ya, seperti Sayyidina Umar tuh wakaf kebun kurmanya di Khaybar. Ya, ketika masjid selesai dibangun bersama-sama dengan sangat sederhana, turunlah ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian bisa mencapai kesempurnaan takwa kalian, albirru manittaqa, ya, takwa adalah puncak. Ya, albir adalah puncak ketakwaan. Ya. Sebelum kalian bisa menginfakkan apa yang kalian sukai. Nah, pada saat ayat ini turun, Sayyidina Umar mendengar Nabi membaca ini langsung datang, ya Rasulullah, di antara harta-harta yang aku miliki, yang paling aku sukai adalah kebun kurmaku di Khaybar. Maka aku serahkan kepada Allah. Rasulullah bersabda, qif, tahanlah kebunmu itu, berikanlah buah atau hasilnya. Maksudnya apa? Kebun kurma itu jangan dijual lagi, tidak boleh ditransaksikan, itu sudah menjadi milik Allah, tapi hasilnya itu terus digunakan untuk kebaikan. Ya, jadi untuk ngurusin umat tadi yang sakit tidak bisa berobat, dari hasil itulah dicukupin, ya. Nah, Sayyidina Abu Thalha menyerahkan kebun kurma yang terkenal sangat bagus, karena itu kebun kurma Buraiha, ya, di sekeliling Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, ini kebun kurmaku, aku serahkan. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumur Romata, hasil dari penjualan airnya, itu semuanya untuk ngurus umat. Sehingga masjid di masa Nabi dan sampai hari ini diikuti oleh para pengelolanya, masjidnya bisa terawat baik, bangunannya sekarang bagus, imamnya bagus, tanpa kotak infak. Nah, ini kenapa? Karena dibiayai dari hasil wakaf produktif. Kebunnya Umar sampai sekarang masih utuh, nggak berkurang, malah berkembang. Ya, kebun kurmanya Abu Thalha tidak hilang sampai sekarang, masih berkembang. Sumur Romata wakafnya Utsman ya masih, dan masih terus menghasilkan terus, karena para sahabat itu wakafnya wakaf yang produktif, bukan wakaf yang konsumtif. Ya. Nah, sekarang ini 97% wakaf di Indonesia itu wakaf konsumtif, masjid, madrasah, makam, yang itu menyedot dana masyarakat, pembangunannya, pembiayaan operasionalnya. Padahal masjid sudah banyak, masih dekat situ dirikan masjid lagi, ya. Ini sehingga kadang-kadang seberang jalan masjid hanya karena beda RT, seberangnya juga mendirikan masjid, padahal masjidnya sepi kabeh itu, ya. Nah, itu wakaf yang sebetulnya tidak tepat menurut syariat, ya. Semestinya lebih baik wakaf itu yang punya hasil, ya, sehingga ini tumbuh terus dan menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan, ya. Nah, itu yang kami coba lakukan, ya, mulai tahun 2003 itu ketika kami merenovasi Masjid Jogokarian itu, saya berpikir tidak boleh ini masjid tambah besar, nanti menambah beban dari masyarakat. Seharusnya masjid ini menyelesaikan problem masyarakat. Maka ketika lantai 1, lantai 2, karena waktu itu sudah nggak cukup kalau untuk Jumatan, kita kembangkan, tapi lantai 3 saya bangun hotel, ya, daripada kosong di atas bangunan masjid ini. Kita hitung, kita plot, oh masih memungkinkan dibangun 1 aula dan 13 kamar. Kemudian
kita ajak masyarakat, ayo kalau ingin merawat masjid ini sepanjang zaman, cukup wakaf 1 kamar itu 41.500.000. Itu sekamar itu sudah lengkap dengan isinya AC, televisi, akses internet ya. Nah, kasurnya semuanya itu 41.500.000. Alhamdulillah yang ingin wakaf, ingin merawat masjid dengan wakaf produktif ini banyak. Sekitar 30 orang, tapi space yang tersedia hanya 13. Nah sekarang ini dari hasil kamar yang 13 itu dikurangi biaya bayar listrik dan gaji karyawan, itu masih ada saldo bersih 1 bulan lebih dari 30 juta ya, itu saldo bersih 1 bulannya ya. Gitu. Bayar listriknya Masjid Jogokarian berapa kira-kira? Hanya 30 juta aja sebulan ya. Kalau Ramadan itu bisa 60 juta karena 150.000 watt. AC-nya AC sentral, jadi listriknya sudah 3 pas ya, ada lift ya, AC-nya AC sentral ya semuanya. Nah kalau itu dari infak, wah itu akan memberati rakyat ya, tapi ini tidak serupiah pun, sekali lagi tidak serupiah pun infak rakyat itu untuk bayar listrik, gaji karyawan, pemeliharaan kebersihan, karena itu dari BUMM, Badan Usaha Milik Masjid ya. Alhamdulillah sekarang kita beli hotel lagi, jadi kami sediakan 1 kotak wakaf produktif. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu kita bisa beli hotel lagi di daerah wisata Kaliurang, namanya Hotel Anugerah Wisata 2. Ini nanti Juni, ini akhir Juni kita launching. Sekarang baru kita upgrade ya, kamar-kamarnya menjadi kamar-kamar yang bagus ya, ada VVIP room yang ya kamarnya samalah kamar-kamar Presiden Suite kalau di hotel-hotel itu ya. Jadi ada, nah kemudian kita punya sawah untuk apa? Nah padinya untuk membantu, berasnya untuk membantu warga miskin ya. Jadi terus kita kembangkan. Nah infaknya itu semuanya ada peruntukannya untuk program umat, tidak ada yang untuk bangunan ya. Ada untuk pemberdayaan ekonomi, bantuan pendidikan, bantuan kebencanaan, bantuan beras, bantuan ya air minum dan lain. Kalau untuk kebersihan, keamanan, operasional masjid dengan jumlah karyawan yang sekarang ini 24 orang, jadi karyawannya masjid itu 24 orang ya, digaji. Kami gaji imam aja 10 juta kok sebulan sekarang ya, baru 10 juta gitu ya. Nah, target kami nanti 2030 jamaah lansia akan dapat pensiun dari masjid gitu. Sebetulnya sekarang sudah bisa kita lakukan, tapi mungkin jumlahnya masih kecil dan mungkin yang mendapat belum bisa banyak, karena kita baru surplus dari sisi penghasilan usaha masjid itu baru tadi sekitar 30-40 juta ya. Tapi insya Allah kalau nanti hotel kedua sudah full operasional, nah target saya 2030 itu nanti mereka yang sudah 60 tahun ke atas jamaah masjid itu tiap bulan mendapat uang pensiun dari masjid ya. Mungkin di kantornya nggak dapat pensiun, pekerjaannya tukang batu nggak ada pensiun ya, pekerjaannya bakul nggak ada pensiun, nah pensiunnya dari masjid nanti. Semua lansia akan dapat pensiun dari masjid insya Allah. Sekarang pun kalau angka pensiunnya kecil sudah bisa, tapi kita ingin nanti 2030 itu sudah layaklah uang pensiun jamaah itu ya. Nah sehingga para lansia itu bisa tenang beribadah gitu ya, dan sudah ada jaminan kesehatannya,
ya kesejahteraannya terjamin dari masjid. Itu ya. Jadi itu yang kita coba meniru pada masa Rasulullah SAW, bagaimana masjid itu menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Ya. Di saat para pengambil kebijakan pemerintah ini malah pengen menghapus pensiun, ya. Ini orang-orang bodoh aja yang begitu itu. Karena para pendiri negara itu maunya ya rakyat ini sejahtera, karena tujuan daripada negara kita dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa, tujuannya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pikirannya para pemimpin negara ini harus mikir kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, bukan malah subsidi dicabut, UKT dinaikkan, ya. Ini pikiran orang bodoh yang begitu dan membodohi rakyat. Nah, tidak boleh seperti itu. Harus segera disingkirkan orang-orang yang cara berpikirnya begitu dari negara dan pemerintah. Tidak boleh. Tugas mereka memikirkan rakyat. Dan kita beri contoh dari masjid, gitu loh. Masjid bisa dengan mengelola wakaf produktif. Nah, negara ini seharusnya bisa. Karena apa? Diberi mandat rakyat mengelola sumber kekayaan alam. Kan pasal 33 ayat 1 Undang Dasar 45 mengatakan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekarang mestinya diaudit itu. Tambang timah kita, tambang emas kita, tambang minyak kita, tambang batu bara itu berapa persen yang untuk rakyat? Kira-kira berapa persen untuk rakyat ini? Nah, kalau enggak harus turun pemerintah itu, karena dia tidak memenuhi kewajiban konstitusional, yaitu mengelola sumber alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, masjid karena tidak mendapat mandat itu, nah kita dapat melaksanakan kemakmuran dan mensejahterakan rakyat melalui institusi keuangan. Ada infak, zakat, sedekah, dan wakaf. Terutama wakaf ini yang harus kita kelola, ya, dengan baik. Jadi jangan wakaf kok sudah ada masjid, wakaf masjid lagi, ya, tidak boleh itu. Harus dibatasi masjid itu, baru boleh dibangun lagi kalau memang sudah penuh, sudah nggak muat untuk jamaah, silahkan bangun. Lawang masjid TV cuma jarak 100 meter belum penuh, segawi masjid menah itu mubadzir namanya, ya. Dan mubadzir itu temannya setan itu, ya. Innal mubadzirina kana ahwanus syayatin. Sementara masih banyak tetangga masjid yang miskin, ya. Jadi sekarang ini banyak sekali orang miskin di Indonesia. Jadi masjid harus bisa hadir menyelesaikan problem rakyat ini. Nah, masjid bisa melakukan itu. Jadi kalau kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, insya Allah bisa. Dan itu sudah kita lakukan dan sekarang sudah banyak sekali diduplikasi di mana-mana, ya. Maka ini bukan sesuatu yang utopia, sesuatu yang ngoyo-woro, enggak. Ini real, ini bisa, ya, bisa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk bahan diskusi kita. Aku qouli hada wa nastaghfiruh, innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran, mengucapkan atas materinya yang padat, singkat tetapi menghujam. Macam gitu. Ini insya Allah yang kami undang itu sebagian besar takmir masjid besar. Jadi insya Allah apa yang Ustadz sampaikan walaupun jemaahnya masih mungkin berapa puluh ini ya, tapi nggak akan sia-sia insya Allah. Minimal menjadi selentingan membuat kuping panas. Dan insya Allah akan segera kita follow up gitu. Jadi jangan sampai materi yang beliau sampaikan ini, uswah hasanah yang telah beliau praktekkan ini berhenti di
Bapak Ibu semuanya, tetapi diteruskan ke takmir masjid yang mempunyai wewenang untuk merubah, merevisi program-program masjid. Nah, insya Allah pasca dari sini jangan sampai kita ini ya Pak ya, pakai prinsip 4L, lu lagi, Bapak itu terus gitu ya, sing resiki, sing adan, sing bahkan ngimami, bahkan ramu, nggak ada yang lain. Kalau bisa kita benar-benar menjadikan masjid sebagai tadi, tidak menjadi beban buat rakyat, tetapi justru menjadi solusi bagi kemaslahatan, kemakmuran rakyat. Sedikit info sebelum kita tanya jawab, Ustadz Jazir Peniko salah satu kegiatannya adalah sebagai penulis juga. Beliau memiliki buku yang fenomenal yang kemarin dibedah waktu Ramadan Jazir, di launching Ramadan kemarin, judulnya Manifesto Masjid Nabi. Masjid Nabi yang berpihak pada rakyat, yang kita sandur di judul malam hari ini. Insya Allah kalau Bapak Ibu berminat, nanti kita akan melakukan selanjutnya itu kita serius membedah itu. Karena nanti kita akan lakukan juga di serial peradaban masjid berikutnya, karena masjid ini tidak hanya bicara tentang masjidnya, tetapi juga motor masjidnya, yaitu badan wakaf, infak, sedekahnya. Kita juga akan mengundang para praktisi, termasuk juga masjid yang kita sadari bersama adalah masjid itu minim memiliki media ya, sehingga masjid itu memiliki syiar yang luas ya. Kalau setiap masjid punya YouTube seperti timnya Bang Walid ini, insya Allah YouTube-nya, insya Allah masjid itu nggak akan sepi dari jamaah dan nggak akan sepi dari donasi Pak. Maka nanti akan kita juga di serial peradaban masjid berikutnya, kita akan datangkan teman-teman yang memiliki masjid yang memiliki media yang baik seperti Masjid Surabaya, Masjid Terasda, Masjid Muslim, Real Masjid dan lain sebagainya. Kita akan datangkan untuk mentraining para pemuda masjid di tempat ini insya Allah, ataupun nanti akan sebagaimana kita sepakati bersama lah, nanti kita akan keliling atau di sini. Mungkin itu sedikit informasi. Sepakat kira-kira enggak untuk membuat bedah buku Manifesto Masjid Nabi, Bapak Ibu? Sepakat nggih? Dan nanti kalau bukunya masih ada Ustaz? Kita jual sekalian. Kalau seandainya masjid-masjid berminat untuk membeli, nanti mungkin bisa kita fasilitasi. Silahkan itu jadi aset masjid supaya masjid memiliki koreksi lewat buku itu. Oke Bapak Ibu, kita buka tanya jawab, tapi sebelumnya kita awali dari moderator atau MC ya. Pertanyaannya karena tadi luar biasa padat materinya, Ustaz. Kira-kira untuk memulai ya, yang paling fundamental tadi ya, masjid menjadi solusi, masjid yang berpihak kepada rakyat itu apa Ustaz yang harus dilakukan pertama kali? Karena kan biasanya untuk mengawali itu yang paling sulit, bingung kabeh. Pulang dari sini, pulang bingung, mlebu kiwa metu tengen gitu ya. Jadi apa yang kita dapatkan tuh luar biasa, ngangguk-ngangguk semua tadi, merasa tersindir semua. Tetapi setelah pulang, njut piye gitu, njut ngopo gitu. Seperti apa Ustaz? Monggo. Ya, merubah jamaah sholat menjadi jamaah masjid, imam sholat menjadi imam masjid. Sekarang ini di banyak bangunan masjid belum ada jamaah masjidnya dan belum ada imam masjidnya. Maksudnya jamaah masjid itu satu sama lain tuh saling kenal, paham, dan ada upaya untuk saling tolong menolong. Ya, kadang-kadang kita itu sholat bersama, tapi nggak ngerti itu makmum yang di sebelah sana namanya siapa, rumahnya sebelah mana, pekerjaannya apa, anaknya berapa, ekonominya seperti apa, pekerjaan atau penghasilannya dari mana, rumahnya rumah sendiri apa kontrak atau ikut mertua atau dan lain sebagainya. Ya, kalau zaman Nabi ya Nabi dan para sahabat saling kenal satu sama lain, saling mengerti keadaannya. Ya, maka kemudian akan timbul tolong menolong, dan imamnya juga imam masjid bukan imam sholat. Kalau imam sholat itu habis mimpin sholat selesai. Kalau imam masjid dia akan perhatikan bagaimana kondisi
jamaahnya. Oh, itu ada jamaah yang semuanya sudah habis suruk, ya habis subuh, pada zikir, baca Quran, setelah sholat suruk, baru pada gondur. Kok masih ada yang nggak pulang? Sepertinya ada masalah. Ya, kalau imam sholat nggak peduli, kalau imam masjid mesti perhatikan itu. Nah, ada apa, Bu? Barangkali kalau ada masalah kami bisa bantu. Silakan. Kalau agak malu di sini, masuk aja ke kantor masjid. Sampaikan. Ini Pak, saya itu rumah kontrak. Baru aja di ultimatum oleh pemilik rumah, disuruh membeli rumah yang saya kontrak. Kalau tidak, disuruh pindah ke tempat lain karena rumah itu mau dijual. Saya ini pegawai perusahaan, baru pensiun 2 tahun lagi, tabungan saya hanya 80 juta, padahal rumah itu disuruh beri 480. Insya Allah kalau 2 tahun lagi saya dapat sanggup pensiun dari kantor, dari perusahaan, saya bisa membayar, Pak. Tapi kalau sekarang nggak mungkin. Saya sudah coba ke beberapa bank, termasuk bank syariah, bisa nggak pembiayaan pembelian rumah. Ternyata kalau 2 tahun pinjam 400 juta itu pengembaliannya di atas 600 juta, saya nggak bisa nanti membayarnya. Padahal saya sudah kerasan di Jogokarian ini. Mau pindah ya bingung, mau beli nggak punya uang, mau pinjam nggak punya jaminan, dan mengembalikannya belum ada gambaran. Oh ya sudah, baik. Kita telepon bendahara masjid. Mas, ke kantor masjid sebentar. Oh ya, ada apa? Kas kita ada berapa? Banyak, Pak. 500 juta ada, ya udah. Ini rumah kontrak itu kita beli dulu, biar tetap ditempati ibu ini. Ibu silakan nyicil ke masjid, dan nanti kalau udah ada sangon pensiun dilunasi ke masjid, tanpa biaya administrasi, tanpa bagi hasil. Alhamdulillah, setelah 2 tahun, nah, sudah dikembalikan, bahkan bisa mengupgrade rumah. Masih ada sisa, Pak. Ini saya anggap aja 2 tahun ini saya kontrak ke masjid lah. Ini saya bayarkan kontraknya ke masjid. Itu dengan kesadaran sendiri, ya. Ada bakul bubur kacang hijau. Ada apa, Mas? Anu, Pak, saya itu mau beli rumah itu, ada yang dijual. Cuma saya nggak punya uang. Tapi kalau saya menyisihkan 5 juta sebulan, insya Allah bisa. Ya, Alhamdulillah kita bisa tadi talangi dulu pembelian rumah. Jadi masjid itu kita programnya sudah sampai talangan pembelian rumah. Ya. Kita sekarang ini baru mau membeli tanah sekitar 8.000 meter di daerah Ngawen. Ya, nah, terus jamaah kita yang belum punya rumah, belum punya tanah, yang pengen, nah, nanti kita akan bangun Jogokarian 2 di sana. Itu ya, kita coupling nanti ya, itu. Jadi harus ada imam masjidnya itu yang mikir keadaan masyarakat, problem masyarakat. Sekarang ini masjid tidak ada imam masjid, ada pengurus masjidnya, ada imam sholatnya, tapi belum ada imam masjidnya. Berarti imam masjid itu berbeda dengan imam sholat? Oh, sangat berbeda. Imam sholat itu imam sugro, imam kecil. Imam masjid itu imam kubro, imam besar. Yang sama nggak dengan imam dengan ketua takmir? Berbeda. Ya, kalau ketua takmir belum tentu dia memiliki kapasitas dan mendapat trust, kepercayaan dari publik untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ya, karena kalau ketua ini bisa saja karena formal dipilih, tapi dia tidak punya kapasitas untuk melakukan itu, ya, gitu.
Ya. Karena di masjid itu sering problem pertamanya adalah otoritas. Ketua takmirnya tidak penuh otoritasnya, mau melakukan ini ditentang oleh pengurus yang lain. Oh ini tidak setuju, karena dia tidak punya otoritas. Otoritas itu bisa otoritas keilmuannya, bahwa pikiran, pendapatnya itu bisa diterima oleh masyarakat. Otoritas, kredibilitas karena pemikiran dan gagasannya itu tidak ada kaitan dengan kepentingannya. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya program tadi, perbaikan rumah jamaah, talangan pemeliharaan rumah, saya dan keluarga saya tidak boleh menikmati program itu. Ini dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah itu mengharamkan keluarga sampai keturunannya menerima infak, zakat, dan sedekah. Itu integritas. Sebab kalau nanti keturunannya boleh menerima zakat, infak, sedekah, orang akan mengatakan, oh pantas saja itu membuat aturan untuk kepentingan keturunannya, akan begitu. Ya, jadi ketika seseorang itu memimpin, tidak boleh kebijakan itu dinikmati oleh diri dan keluarganya. Dia betul-betul memikirkan jamaahnya. Nah, maka imam masjid itu memang harus sudah selesai dari urusan persoalan dirinya sendiri. Tidak boleh kemudian memanfaatkan kewenangannya itu untuk kepentingannya. Nah, itu baru masyarakat akan percaya gitu ya. Nah, jadi mulai ketika ada imam masjid menginisiasi itu dimulai dari dirinya sendiri. Misalnya ketika tahun 2000 kita mulai mengajak warga untuk sholat berjamaah ke masjid supaya seneng. Ya udah subuh kita sediakan kopi susu dan snack. Tapi kalau ini dirapatkan di masjid, saya yakin tidak akan jalan karena banyak pengurus yang nggak setuju. Kenapa? Karena sebagian besar pengurus masjid itu kikir dan miskin. Jadi pikirannya, wah nanti uang masjid habis hanya untuk minum-minum, kan gitu. Ya kita mulai dari kita sendiri, gitu loh. Kita nyuguh bismillah, nyuguh yang jamaah subuh ke masjid. Nanti ada orang yang akan terpanggil, Pak, niki kok saben esuk wonten unjukan. Saking pundi danane? Oh, dari sini. Oh, nggih, kula nggih melu. Nanti akan diikuti. Tapi kalau ini dirapatkan, saya yakin tidak bisa jalan. Ya, karena sebagian besar pengurus masjid itu kikir. Otaknya itu tak kikir. Makanya misalnya karpet masjid aja baru terus ada tulisan dilarang makan minum di dalam masjid. Ini otak orang miskin. Bukan miskin, otaknya yang miskin. Kenapa? Nggak cepat reget mungkin. Nah gitu. Tapi kalau kita balik ndak, dan minum. Nanti nek tumpah, alhamdulillah ganti sing luwih anyar, sing luwih apik. Nah itu cara berpikirnya harus begitu. Nanti sumbangkan ke masjid yang lain yang sudah kena tumpahan ini. Ya. Tapi orang-orang yang miskin otaknya ndak akan berpikir begitu. Makanya orang miskin ngurusi masjid, takut listriknya boros, terus dipateni, wedi ndak reget, kunci lawangi, kan gitu. Itu bukti bahwa pengurus masjid itu otaknya otak orang miskin dan kikir. Itu contoh paling sederhana, ya. Kalau panjenengan lewat jalan Jogokarian, ya sebelum suruk lampu sampai panjang jalan itu lampu dari masjid. Yang bayar masjid, tidak dimatikan, tidak boleh dimatikan sebelum suruk. Ternyata ya orang senang kalau masjidnya padang, terbuka, ya, gitu. Maka orang senang singgah, mampir. Tapi kalau masjid habis sudah dikunci, lampu mati, ya siapa senang tempat yang gelap kecuali setan. Ya, makanya orang mau ke masjid takut. Gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kalau
masjid itu malam hari lampunya gelap, pintu dikunci, berarti jamaahnya hanya jamaah lokal saja. Jamaah lokal tuh berangkat tergesa-gesa dan lagi nganggo sarung, kesusu, sarungan, sarungnya rano sae, maka kalau ke masjid rasangu ya toh. Maka kotak infaknya sepi isinya kan gitu ya. Jadi kalau orang lewat mampir WC Padang masjidnya, aku tak mampir sholat sisan lah sambil numpang ke belakang rong sholat isya. Sering itu malam hari itu pegawai-pegawai toko di Malioboro itu rumahnya yang sandaan, sanden sana kan, waktu rame Suklitih itu takut pulang, padahal lembur gitu. Nah, ke Jogokarian, Pak, kami boleh numpang bermalam karena tadi lembur nih, saat terlalu malam nggak berani pulang, nggak ada yang jemput. Monggo silakan. Kita sediakan, kalau putri ada tempatnya sendiri untuk menginap. Ya. Parkir motornya bukan hanya aman, tapi ada garansi. Kalau di Jogokarian itu sendal, sepatu, sepeda motor hilang di masjid diganti baru dengan merek dan tipe yang sama ya. Nah, maka mereka yang terlayani itu infaknya banyak. Maka tahun 2003 itu infak masjid itu baru 43.200.000 setahun ya, sekarang sudah bisa 12 miliar satu tahun ya gitu. Nah, infak masjid kita gunakan untuk pemberdayaan. Jadi siapa mau jualan apa, butuh modal berapa, dimodali dari masjid. Yang nggak punya tempat, jualannya disediakan di depan masjid. Apa? Dulu tahun 2003 itu muzaki kita hanya 19 orang. Yang bayar zakat itu hanya 19 orang, zakat mal hanya 5 juta satu tahun. Sekarang ini kita yang bayar zakat 659 orang, zakat malnya 3,2 miliar. Dan itu 80% dulu mustahil. Dulu penerima zakat, sekarang sudah membayar zakat. Nah, mulai dari mana tadi? Ayo dibangun jamaah masjid, saling kenal, saling tahu problemnya apa. Ada yang memikirkan, ada yang mengkoordinasikan bagaimana kehidupan untuk saling tolong-menolong, memikirkan. Maka kita lihat banyak lansia-lansia kita ini yang bukan PNS, bukan ini, tidak punya pensiun. Mungkin dia berat kalau ikut anaknya, menjadi beban anaknya, karena belum tentu anaknya merasa enak atau merasa ringan, bertambah bebannya. Nah, maka kita memikirkan bagaimana lansia ini nanti dapat pensiun dari masjid. Maka kita berpikir bagaimana masjid punya pemasukan yang bisa memberikan. Itu namanya imam masjid. Nah, imam sholat ra tau mikir ngono kuwi, jenenge imam sholat. Ya, wis rampung mimpin sholat ya wis, itu namanya imam sholat, bukan imam masjid. Jadi dimulai dari membangun jamaah masjid dan adanya imam masjid. Imam masjid itu mediator. Ada problem, maka Masjid Jogokarian itu dikenal saldo nol tuh karena 2003 itu ada satu peristiwa yang menjadi viral waktu itu. Jadi bendahara takmir namanya sekarang almarhum Mas Suharyanto itu lapor, Pak Ustadz, ini tadi ada yang ke rumah apa Mas, bapaknya itu sudah 2 bulan atau hampir 3 bulan di rumah sakit, operasi berapa kali, ini mau pulang harus bayar banyak, 43 juta, nggak ada uang, mereka keluarga tidak mampu, mau pinjam uang untuk bayar-bayar rumah sakit. Berapa? 43 juta Pak. Oh ya sebentar, kas kita berapa? Dan 48 juta Pak. Ya udah, jangan dipinjamkan, kasihkan aja yang 43. Jangan dipinjam, kasihkan aja. Untuk menolong keluarga itu supaya segera orang tuanya pulang dari rumah. Terus saldonya berapa? 5 Pak. Serahkan sekalian biar nanti untuk wirawiri kalau rawat inap. Saldo kita 0 loh Pak. Tidak apa-apa. Nah, ternyata Ustadz ini cerita ke teman-teman pengurus yang lain dan jamaah yang lain. Timbullah reaksi.
reaksi yang utama itu ada namanya Pak Haji Muhammad Hamid datang. Pak Ustadz, kas kita 0 ya? Iya. Untuk bantu itu, ya udah tak ijolinya ini 50 juta lah tambah. Ada Pak Irham. Pak kasih kosong toh? Nggih, niki kalau ijoli 50 ya. Jadi hari itu kita mengeluarkan 48 juta, masuk 150 juta. Nah, disinilah pentingnya ayat tadi kita pahami. Yang bisa memakmurkan masjid itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hitung-hitungannya itu dengan matematika manusia. Iya. Kalau orang tidak iman bahwa Allah itu ada, Allah itu maha baik, Allah maha pemberi, tidak bisa kita begitu, ya. Wah, mungkin pas jatah bayar listrik masjid nggak punya uang. Ada uang kita itu di saku para jamaah itu banyak kok. Bodoh sekali kalau infak jamaah itu kita simpen di bank. Uang mereka itu mau segera jadi amal. Kalau disimpan di bank biar disimpan di kantong mereka masing-masing. Itu loh. Nah, jadi maka sangat fenomenal peristiwa ini sehingga muncullah istilah masjid dengan saldo 0. Artinya kan gitu. Jadi dinolkan itu apa? Untuk menyelesaikan masalah umat. Ya. Nah. Wani pora. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau kikir cara berpikirnya mesti rawani. Kan gitu. Ya. Kita ini kehilangan uang 48 juta atau kehilangan jamaah? Nah, kalau kita di mata duitan wedi kehilangan duit, tapi kita ini adalah pemimpin, kita takut kehilangan jamaah, maka jamaah itu cuma uang 48 juta kok untuk menyelamatkan jamaah, dan itu jamaah dengan keluarganya. Masa sampai cuma 48 juta aja kita nggak ngasih, sehingga mungkin nanti datanglah pihak lain. Dah Pak, saya bantu pindah aja ke gereja gitu. Selesai kita bisa kehilangan jamaah. Jadi otak-otak orang miskin itu nggak boleh. Otaknya loh ya, bukan orang miskinnya ya, tapi cara berpikir miskin itu nggak boleh jadi pengurus masjid. Ya, jadi pengurus masjid itu harus meniru Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi pikirannya itu penuh welas asih. Jadi itu yang harus dimulai dari situ. Okay. Ya, pertanyaan berikutnya monggo Bapak diskusi ya, karena kita pinginnya lebih diskusi. Nanti insya Allah ada pertanyaan lagi, sampai rumah kok masih ada pertanyaan. Nanti serial berikutnya kita datangkan Ustaz Jazir lagi di kesempatan yang mungkin nggak tahu ya, nanti mungkin sebulan lagi atau saya kalau saya di sini diajak sama saudara saya Pak Kahirin. Itu kan sekarang sih mending dikit, dulu parah banget, malam gelap. Padahal kan masjid kami itu kalau Sabtu Ahad pagi itu banyak bis-bis wisata dari Jawa Barat kan mampir. Kita itu sebenarnya pengen menyampaikan hal-hal seperti yang disampaikan beliau Bapak Ustadz Jazir. Tapi karena semacam takmir itu udah terlalu lama berkuasa, tanda kutip ya, dari saya pindah ke Jodok itu 2013, takmirnya itu aja, paling rotasi ketua jadi tarik jadi ketua gitu terus. Nah, kalau kita mencoba sesuatu, kadang kita nge-share video Ustaz jadi di YouTube aja, ada dirasani. Nah itu yang kadang kita sampai gempung ya rasanya. Ini masjid gimana, padahal masjid kami itu kan potensial itu besar mas. Masjid di pinggir jalan, satu masjid dari bandara sampai sini yang bisa parkir bis besar kan cuma masjid dok itu. Tapi kita itu mau mengawalinya melangkah. Padahal bulan kemarin kita baru saja dari Al-Falah. Tapi kalau ada kunjungan dari masjid atau undangan semacam manajemen seperti ini, takmir itu jangankan komen di grup itu, jangankan berangkat ya, komen aja nggak berani mas. Padahal saya sama Pak Paring sama Pak Ikrami ini takmir pasti nggak ada yang berani berangkat. Yang saya sampaikan tuh seperti kata Mas tadi, bagaimana cara memulainya gitu mas. Memulainya apa, kita juga harus memulai dari
turunan orang-orang yang takmir atau gimana itu. Jadi itu saja pertanyaan saya, Ustadz dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Oke, langsung dijawab Ya. nanti berikutnya menyusul. Memimpin itu tidak harus di depan. Jadi dalam filosofi Jawa itu engarso sung tulodo, kalau kita di depan yang beri contoh. Kalau kita tidak sedang di depan, ing madya mangun karso, kita mendorong kalau di tengah. Kalau kita di belakang, tuturi andayani. Jadi kita mulai saja kita melakukan kebaikan. Jadi satu contoh begini. Jadi ketika saya melihat dulu di Jogokaryan itu ada pengajian malam Senin, sudah berjalan bertahun-tahun. Kok pengunjungnya sedikit? Saya lihat problemnya apa sih? Oh, lah penceramah ya ketua takmir dewe, ora ono konsumsine. Ya, maka saya matur, Pak, besok malam Senin saya yang carikan konsumsi sama ustadznya. Loh, honore piye? Nggih mengki kula sisan gitu ya. Ya wis, nah gitu. Soalnya kalau kita usul ting ora cucul ya mesti berat mereka, ya toh. Usul mikul. Nah, maka ketika beliau sebagai pengasuh yang ngawali lah 15 menit, itu ustadz dari luar, undangan kita sebar, ada konsumsinya, ya penuh pengajian itu. Nah, kan gitu orang senang. Saya itu paling tidak suka kalau ada pengajian tanpa konsumsi. Bukan apa-apa, konsumsi itu merekatkan kita satu sama lain. Tapi jangan unduh-unduhan, tidak boleh itu. Makanya banyak di masjid itu pengajian itu sedikit. Karena apa? Boleh konsumsi unduh-unduhan. Ya kas masjid itulah untuk konsumsi gitu loh. Habiskan aja jamaah itu. Wong orang nongkrong di Cakro aja, gaple ada yang nyediakan wedang, nyediakan gorengan kok mongko ming do gaple ning Cakro, engko bar kuwi mubeng kampung. Kowe ana sing nyuguh ki wong ibadah ning masjid ora disuguhi otake ra ming otak wong bodho kuwi. Gitu loh. Ndak boleh, harus dimuliakan. Gitu loh, ndak harus dimuliakan. Gue ngopo duitnya masjid, orang gue nggak yang ke masjid kan gitu kira-kira. Nah maka bisa kita mulai dari kita. Ya, satu dicoba diusulkan, bahwa ada rapat kerja. Karena biasanya masjid itu tidak pernah ada rapat kerja membuat program. Maka dulu ketika saya jadi ketua umum pertama dipilih itu langsung saya adakan raker. Siapa? Seluruh masyarakat saya ajak, bukan hanya pengurus. Ya. Jadi kalau rapat kerja masjid itu yang datang ratusan orang. Maka supaya banyak peserta dan bisa lebih konsentrasi, biasanya saya sewakan hotel di luar kota. Ya. Yang nggak punya angkutan ya kita sekan bisnya gratis, yang bawa mobil sendiri diganti bensinnya, yang anak-anak muda naik motor kasih bensinnya sekaligus touring. Nah, kita membicarakan program masjid ini apa? Ya, semuanya boleh berpendapat. Nah, kelemahan di masjid itu tidak pernah ada rapat kerja menyusun program. Pernah belum di Masjid Al-Ihsan Jodok ada rapat kerja? Nah, ayo coba adakan ya. Nanti ngomong sama Mas Bardi itu teman saya itu. Ya itu biasanya kalau takjil itu mintakan, terus apa karpet itu dulu ya, tapi dia di masjid yang di dalam meskipun juga sering ya itu ya. Jadi memang harus diajak rapat, masyarakat itu dilibatkan. Nah yang kedua itu sudah saya lihat sekarang sudah ada lampu hias ya, lumayan lah, sudah ada terpengaruh sedikit ya baru lampunya. Tapi gerbangnya masih dikunci, gitu loh. Ya, dulu saya diundang di Solo itu masjid di Klodran itu pintu keluar tol. Saya diundang yang dalam rapat kerja pengurus yang pertama saya sampaikan itu tolong dibongkar pagernya.
Karena apa? Itu jalan rame, orang itu nggak melihat, mau mampir tuh sungkan kalau harus dorong pagar gitu kan malam. Jadi buka saja gitu. Nah, alhamdulillah setelah dibuka dan disediakan pelayanan, ada air minum, kamar mandinya bersih. Nah sekarang Masya Allah rame. Nah tahun kemarin Ramadan saya diundang, saya suruh buat brosur dibagi kepada para pemakai tol. Itu ya, silahkan kalau Anda lelah dari perjalanan jauh mau transit di masjid kami, hanya ya 1,5 kilometer dari pintu tol. Nah itu akhirnya banyak orang yang capek tahu, istirahat dulu di sana, dilayani. Sekarang mesinnya alhamdulillah rame, bagus, makmur. Jadi itu ya. Kemudian di Melati itu, lapangan Melati itu dulu juga masjid bagus, lapangannya luas. Tapi pintu masuknya tidak bisa, maka bis-bis dari luar kota itu kalau mau parkir di lapangan tidak bisa masuk, sengaja jangan sampai masuk gitu ya. Makanya masjidnya ya sepi, tapi ketika kemudian ada acara rapat saya sampaikan, alhamdulillah sekarang gambiran bis-bis itu dan infaknya ya meningkat. Jadi di konsep pelayanan, tapi yang pertama adalah coba diusulkan rapat. Kalau tidak bisa ya nanti kita mulai saja dengan beberapa teman, itu bergantian piket. Kalau ada orang yang singgah kita bukakan pintunya, dilayani. Mau ke kamar mandi itu kamar mandinya kan cuma 2 ya itu. Sekarang sudah banyak ya. Ya itu misalnya gitu ya, dijaga kebersihannya. Kemudian disediakan kalau nanti pas banyak tamu buatin minum lah gitu, meskipun sediakan kotak infak, belikan gula teh, orang yang mampir sehingga sholat tuh sugui teh gitu. Jadi tidak usah usul pada pengurus, kita lakukan dulu. Insya Allah nanti kalau itu meningkatkan pendapatan, baru pengurus ngandel gitu ya. Oh iya ya tambah ya, orang tambah gawean, tambah duit gitu loh. Kadang-kadang kan orang berpikirnya nambahi gawean gitu ya. Dia nggak mau bekerja, tapi juga tidak mau diganti oleh orang yang mau kerja. Persoalannya kan gitu. Ya, makanya kita bekerja aja, kita nggak mau ganti kok Pak, kita cuma mau melayani ya. Jadi gitu dulu kamar mandi Masjid Jogokaryan waktu itu masih 6, saya belum jadi ketua. Nah maka saya ajak beberapa teman, ayo kita bersihin kamar mandi. Maka kamar mandi itu kita tempel namanya, nama saya, nama ada Pak Ismail, ada nama Subriyo. Kita bagian bersihin kamar mandi sama tempat wudhu. Ya, enggak usah jadi pengurus kan boleh itu bersihkan kamar mandi dan tempat wudhu gitu ya. Nah gitu. Jadi supaya kalau ada orang singgah nyaman ya. Dan malam hari kita ronda ya. Sampai sekarang itu, kemarin malam aja saya pulang dari masjid sampai jam 2 malam itu sudah biasa itu kita nongkrong di masjid itu. Jangan sampai ada orang yang singgah mau bertanya apa, ini nggak ada yang melayani. Ya memang kita mulai dari diri kita. Kalau jenengan dan kawan-kawan kemudian jagongan bar isya gitu ya, bergantian tiap malam ada yang nongkrong di pinggir jalan sana di depan masjid pakai kursi meja sambil wedangan, nanti kalau ada orang singgah dipersilakan, pasti lama-lama orang akan wah nanti singgah di situ, ada yang mempersilahkan, dia sholat juga tenang, oh ada sendalnya yang jaga, mungkin motornya ada yang jaga, tidak takut hilang. Nah itu pasti nanti akan dikenal sebagai masjid transit itu ya. Jadi kita ini kan kadang-kadang cuma suka usul gitu. Ya, maka orang menganggap kita ini usil gitu ya. Jadi lebih baik kita memulai saja. Kita memulai saja, jangan ya ya. Jadi kalau kita hanya menyampaikan pendapat gitu, orang dia itu sendiri sudah mumet gitu ya. Jadi ya kita beri contoh saja, ini loh ada gagasan yang bisa kita lakukan. Itu yang kami lakukan dulu begitu. Jadi makanya kemudian orang dengan sendirinya melihat
Ya kita ngurusin, akhirnya orang mempercaya kita jadi pengurus gitu loh. Jadi jangan nunggu dijadikan pengurus baru ngurus. Uruslah masjid-masjid kita itu. Nanti kalau kita dipercaya jadi pengurus lebih baik. Kalau tidak, tetap kita urus masjid kita itu sekalipun kita bukan pengurus gitu. Ya, anak-anak nggak ada yang ngajar ngaji, kumpulin ini tak ulang ngaji gini. Habis ngaji, wih karpetnya digulung, dulu masih karpet gulungan, gulung. Ayo disapu bareng-bareng. Ternyata ibu-ibu, Pak kula nggih dijak nyapu mboten? Nggih, enggak gitu. Jadi sederhana sekali kalau ngurusin masjid itu. Tidak harus jadi pengurus. Tapi mengurus masjid itu yang harus kita lakukan. Dan nanti karena masjid itu rumah Allah, kalau kita sedang ngurus masjid, kita ini akan diurus oleh Allah dengan baik. Ya, makanya teman-teman saya itu lulus kuliah cari pekerjaan, saya enggak. Pak, pekerjaan ada banyak itu, ngurusin rumahnya Allah itu pekerjaan. Ya, orang ngurus istana negara aja digaji oleh negara. Orang ngurus hotel digaji pemilik hotel. Insya Allah kita ngurusin masjid rumahnya Allah, pasti Allah gaji kita. Dan kalau kita kerja pada pengusaha itu, para pengusaha ini kikir dan miskin kalau gaji upah minimum. Tapi Allah itu maha kaya, kalau gaji upahnya maksimum. Jadi jangan milih kerja pada Allah. Kalau saya nggak ada pensiunnya, nggak pernah dimarahi gitu ya, gajinya besar, itu pekerjaannya mudah, itu benar. Coba. Jadi saya ini milih kontrak jadi pegawainya Allah. Kontrak seumur hidup. Ya, pokoknya bismillah saya ini melamar kerja pada Allah sajalah. Apa ngurusi rumahnya Allah. Itu. Ya alhamdulillah. Ya. Itu mikirkan itu tamu-tamu Allah kita layani dengan baik. Ya ternyata ya bisa hidup normal lah. Ya. Ya ini tahadus binikmah saya. Ya saya bisa, anak saya semuanya kuliah di luar negeri. Ya, karena SPP-nya yang bayar Allah, jadi bisa kuliah di luar negeri. Kalau saya kerja di swasta nggak bisa bayarin SPP di luar negeri itu, ya, gitu. Ya, jadi orang kok milih rekoso ngawulo karo menungso. Saya milih ngawulo karo Gusti Allah wae. Masya Allah. Itu. Jadi itu filosofinya begitu. Jadi kita itu bekerja di masjid itu bukan perjuangan, bukan pengorbanan, tidak. Kebutuhan. Karena kita ini mendapat lebih dari apa yang kita lakukan kok. Benar. Kita itu dapat lebih dari yang kita lakukan. Jangan berharap pada makhluk, berharap pada yang punya masjid. Ya, jadi kalau karyawan saya pikirkan gajinya harus minimal di atas UMR. Ya, jadi imam masjid kita itu gajinya 10 juta. Kita pikirkan. Nah orang tanya, lah Bapak ini pengurus digaji berapa? Oh kalau saya nggak cukup 100 juta maka saya mintanya kepada yang punya masjid. Saya nggak mau minta pada pengurus masjid kan gitu. Ya. Nah, rugi kalau kita minta pada makhluk, mintalah pada Allah. Ya. Nah disinilah tadi ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ada 2013 itu rumah Jalan Jogokarian 68 itu mau dibeli Siloam. Itu luasnya 2.219 meter persegi. Rumahnya besar, bagus. Sementara masjid itu tanahnya hanya 1.478. Itu kalau dibangun rumah sakit Siloam 5 lantai, masjid kami nggak kelihatan nanti. Karena masjidnya hanya 3 lantai, bangunannya lebih kecil. Maka saya datangi pemiliknya itu di Hang Lekiu Kebayoran sana. Mas, saya dari Masjid Jogokarian. Wah, pikiran dia kita mau minta sumbangan mungkin ya. Ada apa Pak? Gini Mas, saya dengar rumah Anda yang di Jalan Jogokarian 68 mau dijual. Oh iya. Bagaimana kalau dibeli masjid? Kaget dia. Masjid punya uang Pak. Insya Allah.
Berapa? Itu 15,5 miliar Pak. Kita deal harganya sudah, cuma masih nego tahapan pembayaran karena pihak rumah sakit yang membeli itu minta bayar dulu 50%, nanti kalau saya balik nama baru dilunasi. Saya ini harus nutup utang di bank 8 miliar, jadi kalau separuh belum bisa saya nutup utang saya di bank. Nanti saya masih kena hutang, masih ini, wah uangnya bisa habis nanti semuanya. Kalau memang masjid punya uang, mau beli saya beri waktu 1 bulan. Nah kalau saya pulang mengumpulkan pengurus rapat mesti pusing semua. Cari uang 1 bulan 15,5 miliar. Maka saya unggah di grup WA masjid. Insya Allah kita segera membeli rumah Jalan Jogokarya 68 harga 15,5 miliar dalam bulan ini. Ya, alhamdulillah sudah ada modal 50% niat, 50% doa. Mohon dibantu berdoa. Enggak, saya enggak minta. Wow, responnya sebagian besar amin, hehehehe gitu ya. Tapi Masya Allah, 1 minggu kemudian ada orang Surabaya namanya Profesor Mahmud Saltut. Ya. Profesor Mahmud Zaki maksud saya. Nelpon, Pak Kiai, saya pengen Pak Kiai ke Surabaya. Ada apa Prof? Ya nanti ngisi ceramah di Masjid Kampus ITS, Masjid Baru, ya, Nurul Ilmi. Oh ya. Nah saya habis ceramah diajak ke rumah beliau. Dia nanya-nanya, saya dengar katanya masjid mau beli rumah. Kenapa itu Pak Ustadz? Saya ceritakan gitu, ini mau dibeli rumah sakit Siloam. Terus saya berguru aja, Prof kalau profesor punya 15,5 miliar dipinjamkan ke kita, nanti 1 tahun saya bayar. Itu jaminannya tanah itu murah sebenarnya. Dia tersenyum aja. Nah, sampai saya pulang nggak ada jawaban. Tapi seminggu kemudian beliau telepon lagi. Pak Kiai bisa ke Surabaya lagi, saya ini ngumpulin teman-teman saya. Oh ya, saya ke Surabaya. Ternyata di rumah beliau sudah ngumpul mantan-mantan mahasiswanya, mantan-mantan koleganya. Kemudian beliau menyampaikan, mohon maaf Pak Kiai, saya tidak bisa meminjamkan uang ke Pak Kiai karena kami tidak biasa minjamkan uang. Tapi ini tadi kami sudah sepakat dengan teman-teman, kami aja yang membeli itu. Itu ya. Akhirnya hari ke-23 sudah kita bayar lunas itu, selesai. Jadi Allah itu masih ada sampai hari ini. Allah masih maha kaya. Dan Allah masih mau mengabulkan doa orang yang berdoa. Nah kita ini kadang-kadang Allah ini ono ora kadang-kadang ra ngandel. Ya. Ada problem aja sampai putus asa kayak itu Allah nggak ada gitu ya. Allah itu masih ada. Pernah satu malam ada orang diantar teman ke rumah saya. Ini orang kaya, cantik, masih muda, janda. Pak Ustadz, saya mau bunuh diri saja. Kenapa? Saya itu rasanya belum pernah hidup bahagia. Gini, mau nggak saya kasih resep menghilangkan rasa susah. Kalau nanti Anda masih merasa belum bahagia, setelah mengamalkan 3 bulan, nanti kesini lagi. Kalau mau bunuh diri tak bantu. Pakai apa? Racun, nanti saya carikan racun yang bagus. Kalau gantung nanti saya carikan tali yang kuat. Pakai apa? Nanti saya bantu. Tapi 3 bulan ini Anda coba apa? Sholat 2 rakaat sebelum subuh. 3 bulan jangan sampai bolong. Nanti 3 bulan kalau Anda masih merasa susah kesini, tak bantu mau bunuh diri pakai apa? Ya Alhamdulillah. Sekarang wah Alhamdulillah sudah enak Pak Kiai lah itu. Jadi kadang-kadang karena apa? Persoalan dunia ini kan kecil. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih berharga dari dunia dan
seisinya. Jadi ketika orang mengamalkan itu, apalagi kok cuman kehilangan dunia, ini lebih sholat dua. Tapi masalahnya apakah kita masih sholat 2 rakaat sebelum subuh atau enggak? Persoalannya kan gitu, ya. Nah, kadang orang nggak percaya dengan hadis itu. Coba kalau kita tiap sebelum subuh bisa 2 rakaat sebelum subuh, itu Rasulullah mengatakan itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kalau orang masih susah, bingung persoalan dunia, ini ada yang lebih baik dari dunia yang dibingungkan, ya. Nah, jadi saya kira itulah training yang paling penting bagi pengurus masjid itu adalah tentang keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Ya, maka kita jangan mentradisikan bergantung pada makhluk. Rapat pengurus mau renovasi kok sing dibicarakan siapa Pak ini sumbangan proposal ke siapa, Pak Bupati ke ini. Wah, itu yang namanya bupati, wali kota, gubernur, presiden miskin semua dan kikir, nggak punya uang. Di mejanya terlalu banyak proposal, sedikit dananya. Tapi di meja Allah itu sedikit proposal, banyak dananya. Maka mintalah aja kepada Allah. Proposalnya itu kepada Allah saja. Ya. Maka belum pernah Masjid Jogokarian itu sejak saya jadi ketua buat proposal. Itu saya jadi ketua pertama yang saya hapus donatur. Saya tidak mau masjid itu mengganggu masyarakat. Assalamualaikum, sudah dinguk suka korden, wah pengurusnya kan ngomong padu. Nggak mau saya. Ya. Tapi kita ganti, kita silaturahim itu dengan mengajak sholat. Monggo Pak, alhamdulillah kepengurusan baru kita berusaha melayani dengan baik. Monggo Bapak kalau perkenan bersama ke masjid nanti membersamai kita lah gitu. Nah, pulang kaget loh, orang jaluk duit lagi mau gitu ya gitu. Silaturahim, ada program apa, ada kajian apa. Jangan sekali-kali mengganggu masyarakat dengan minta sumbangan. Ganggulah Allah. Yang Allah itu seneng kalau dimintai. Oni astajillah. Kalau makhluk itu dimintai nggak seneng. Ya, makhluk itu nggak seneng dimintai karena makhluk itu sendiri miskin. Jadi kalau dimintai itu berat. Tapi kalau Allah itu kaya, maka kalau dimintai Allah itu seneng. Orang yang nggak mau minta pada Allah, Allah murka. Ya, maka kita disuruh berdoa. Ya. Bahkan diwajibkan berdoa, itu sholat artinya doa. Diwajibkan tuh memohon itu. Ya. Nah, makanya tadi mental daripada pengurus takmir masjid itu adalah mental yang selalu membangun keimanannya kepada Allah dan kemudian benar-benar dia bekerja itu untuk kepentingan hari akhirnya, jangan untuk kepentingan duniawinya. Rugi kalau minta balasan dari makhluk itu terlalu sedikit. Ya, eman-eman kita minta aja pada Allah, tidak hanya nanti di akhirat, pasti di dunia itu kita akan diberi. Karena Allah itu maha pemurah, Allah maha pengasih, dan karena sifatnya yang maha murah, Allah itu kalau memberi tidak pernah sesuai permintaan, pasti dilebihi, gitu loh, pasti dilebihi. Kita minta 1 dikasih 3, itu Allah itu. Tapi kalau makhluk kita minta 3 dikasih 1, karena manusia itu kikir, ya. Tapi kalau Allah itu maha dermawan, makanya minta kepada Allah 1, Allah memberi lebih, ya. Itu. Jadi ini akan kita rasakan ketika kita sudah mencoba kontrak jadi pegawainya Allah. Dan tidak pernah takut kena PHK, insya Allah. Ya, gitu. Ya, terima kasih. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Mungkin cukup dulu sementara di pertemuan perdana ini karena masih banyak PR. Ini kita aja ini udah mumet gitu. Mikirnya setelah ini pulang ke masjid terus njuk piye gitu ya. Yang pertama yang bisa kita simpulkan sebelum kita akhiri adalah kita benahi dulu kalau kita sebagai
Ngarsal ing tulodo sebagai pemimpin ya memimpin supaya merubah konsep kemasjidan tadi menjadi masjid milik Allah untuk rakyat, bukan untuk membesarkan bangunan. Yang kedua ya kalau kita menjadi orang yang tengah ya usul atau yang berikutnya seperti yang beliau sampaikan, memulai dari kita ya. Kalau kita menjadi tuturi handayani, kita memulai dari kita tanpa menunggu siapapun untuk ihsan, berbuat baik. Yang pertama yang mungkin bisa kita lakukan yaitu menjadi pegawainya Allah, memperbarui kontrak gitu ya Pak ya. Jadi kita balik, kita ini mungkin bekerja di luar sana, bekerja sama orang, tetapi pekerjaan pokok kita sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia itu liya'budun, untuk beribadah. Maka kita kontrak, memperbarui kontrak kita kepada Allah untuk melayani Allah di rumah Allah, yaitu masjid. Dan mungkin berikutnya yang mungkin bisa kita lakukan adalah kita mulai menjadikan siapapun yang ke masjid itu tamunya Allah. Kalau perlu ditulis Pak masjidnya, inisiatif pribadi, selamat datang para tamu Allah, gitu ya. Nggak hanya ketika orang mau haji ya, tamunya Allah itu nggak cuma yang ke Mekah, ke masjid itu tamunya Allah. Yang berikutnya tadi selanjutnya adalah saling mengenal antar jamaah. Ini yang harus kita lakukan. Kalau nggak bisa kita jadi imam, nggak bisa jadi takmir, yang minimal kita mengenali setiap jamaah yang ada di masjid. Yang terakhir adalah yang berikutnya adalah memilih imam kalau ada ya, memilih imam yang memang punya otoritas, kredibilitas. Yang terakhir adalah tadi ya yang beliau sampaikan, melakukan raker tidak hanya pengurus takmir ya tadi ya, tapi seluruh jamaah. Kalau istilahnya Ustaz Jadir itu rakyat ya. Ini nanti mungkin PR berikutnya Pak Jadir menjelaskan ke jamaah Red House ini kenapa Ustaz Jazir dan takmir Jogokarian menyebut jamaah itu bukan jamaah tetapi rakyat. Ini pembahasan yang cukup panjang lagi. Masya Allah. Kenapa rakyat? Ya, nanti insya Allah akan dibedah bukunya. Insya Allah mungkin bulan depan ataupun beberapa pekan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa kita ikuti malam hari ini, jamaah yang dirahmati Allah. Pengajian di Red House ini serial kajian peradaban masjid jilid 1, insya Allah kita lanjutkan pada jilid berikutnya. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Jazir yang telah sudi jauh-jauh ke Bantul ini, walaupun sebenarnya nggak jauh ya, dia dibandingkan Surabaya, Jakarta yang melanglang buahnya Pak Jazir kemana-mana. Nah insya Allah kita akan bertemu kembali. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bang Khalid masih ada baterai nggak? Foto ya. Foto untuk awal-awal ini kan rintisan Red House ya. Kita foto bareng-bareng. Barangkali nanti jamaah yang pengen menjadi pengurus atau apa ya istilahnya relawan di Red House ini, kita namakan Red House karena memang belum izin sama takmir untuk menamai sebagai sufah Masjid Anaja. Karena kan terasnya masjid gitu ya. Jadi kita pengen ini menjadi terasnya masjid. Ya, di sana ada teras dakwah, ini teras masjid. Teras Masjid Anaja. Nanti insya Allah ke depan kita akan membuat program-program yang lebih menarik, yang lebih bermanfaat untuk umat, dan insya Allah mengembalikan fungsi masjid pada fungsinya yang asli. Dan insya Allah Pak nanti mungkin kita agendakan tidak hanya di Red House, tapi kita akan fasilitasi. Kalau kita sudah punya donatur, kalau sudah kita punya wakaf, kita wakaf produktif punya teman-teman motor di sini, kita pengen keliling untuk ya tadi penyuluhan bersama Ustaz Jazir ke masjid-masjid, menyadarkan kembali fungsi masjid. Mungkin itu tadi sudah ditutup kira-kira masjid belum? Sudah ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.